silakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini ada yang tidak berangkat nggak? Ada, Bu. Siapa? Andini, Yang lain? Sita. Ahmad. Oke, ibu cek kalian dulu ya. Ya. Eni, Hadir. Alfi, hadir. Davina, hadir Ibu. Nabila, hadir. Oka, hadir. Aisyah, hadir. Dewi, Hadir. Pria, Hadir. oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, sebelum sebelum lanjut ke materi, ada nggak sih kalian yang tahu apa itu cerita pendek? Cerita yang pendek. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra prosa naratif yang memiliki panjang yang singkat. Biasanya berkisar dari beberapa halaman hingga beberapa ribu kata. Ciri khasnya adalah berfokus pada satu peristiwa atau beberapa peristiwa kecil yang membentuk inti cerita. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada satu atau beberapa karakter utama dan memiliki satu atau beberapa konflik yang dipecahkan dalam batas waktu yang singkat. Struktur cerita pendek umumnya terdiri dari beberapa elemen utama. Nah, di sini ada nggak yang tahu apa saja struktur cerita pendek? Judul. Terus, struktur cerita pendek yang pertama adalah pengenalan. Nah, pengenalan ini atau pendahuluan merupakan bagian awal cerita di mana pembaca diperkenalkan kepada karakter, latar belakang dan situasi awal yang akan menjadi dasar bagi perkembangan cerita. Yang kedua, komunikasi atau konflik, di mana konflik atau permasalahan utama muncul menantang karakter utama dan memicu peristiwa-peristiwa yang membentuk inti cerita. Konflik ini bisa berupa konflik internal di dalam diri karakter atau eksternal dengan lingkungan atau karakter lain. Yang ketiga, klimaks. Klimaks ini merupakan puncak dari konflik cerita di mana ketegangan mencapai titik tertinggi dan keputusan atau aksi penting diambil oleh karakter utama. Klimaks ini seringkali menjadi poin paling dramatis dalam cerita. Yang keempat, penyelesaian atau resolusi. Bagian akhir di mana konflik dipecahkan atau dibereskan, disinilah pembaca mengetahui akibat dari klimaks dan bagaimana karakter-karakter bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. Resolusi ini bersifat positif, negatif, ataupun ambigu. Dan yang terakhir, penutup atau denouement. Bagian akhir yang memberikan penutup bagi cerita ini bisa berupa refleksi, pelajaran atau penguatan tambahan yang memperdalam pembelajaran pemahaman pembaca tentang cerita atau karakter. Struktur pada cerita pendek biasanya, mohon maaf ini kayaknya kelebihan kata. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita tentang cerpen ini, yakni mengembangkan kejadian sehari-hari ke dalam bentuk cerita pendek. Nah, materi selanjutnya, bagaimana sih tahapan mengembangkan cerita pendek ke dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa bantu membacakan Mbak Reni. Tahapan pengembangan cerpen mengembangkan kejadian sehari-hari menjadi cerita pendek melibatkan beberapa tahap yang dapat membantu dalam merancang plot yang menarik dan karakter yang kuat. Berikut adalah tahapan umum dalam mengembangkan kejadian sehari-hari menjadi cerita pendek. Yang pertama, pemilihan ide. Yang kedua, penentuan karakter utama. Yang ketiga, penentuan konflik. Yang keempat, pengembangan plot. Dan yang terakhir, pengembangan karakter. Yang terakhir ya, masih ada. Oh, masih ada. Yang keenam, penentuan setting. Yang ketujuh, penulisan dan revisi. Yang kedelapan, pengeditan terakhir. Oke, perlu saya jelaskan nggak? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita langsung saja ke tugas. Nah, di sini Ibu akan membentuk kelompok menjadi berapa ya? 5 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa dan tugasnya menulis kejadian sehari-hari ke dalam bentuk cerita pendek. Kemudian dilanjutkan menjawab 4 pertanyaan ini.
menit cukup nggak? Cukup. Ada yang kesulitan nggak? Tidak. Sudah ada yang selesai? Tidak. Mungkin Ibu akan menunjuk kelompok 1 buat mempresentasikan hasil pekerjaannya. Misalnya kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Bu Irma. Yang pertama, soalnya bagaimana cara menemukan inspirasi dari kejadian sehari-hari untuk membuat cerita yang menarik. Cara menemukan inspirasi dari kejadian sehari-hari untuk membuat cerita yang menarik yaitu dengan mengamati tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti emosi, interaksi, atau konflik yang terjadi di sekitar dan mengembangkan imajinasi untuk menambahkan dimensi baru pada cerita. Yang kedua, tantangan utama dalam menulis cerita pendek itu keterbatasan pada ruang lingkup yang singkat, kemudian membangun karakter yang kuat dalam waktu terbatas, dan menyampaikan pesan yang jelas tanpa kehilangan daya tarik naratif. Yang ketiga, apa yang membuat kejadian sehari-hari menarik untuk dijadikan cerita pendek? Kejadian sehari-hari memiliki kedekatan emosional dengan pembaca, sehingga mudah dipahami dan memberikan peluang untuk mengangkat konflik atau pesan universal yang relevan. Soal yang terakhir, bagaimana cara menyesuaikan gaya penulisan
dan tukang sayur dengan suaranya yang khas berkeliling menawarkan dagangannya. Ada seorang gadis berusia 16 tahun menjalani hari-harinya dengan cara yang sederhana. Ia bukan tipikal remaja yang suka keluar rumah. Baginya, dunia di balik jendela lebih menarik dibanding hiruk-pikuk di luar sana. Setelah sarapan, Nada selalu mengambil buku catatannya. Di sana, ia menuliskan cerita-cerita pendek tentang orang-orang yang ia lihat dari jendela. Suatu hari, ia menulis tentang seorang kakek yang setiap hari memberi makan burung-burung di taman. Ia membayangkan kakek itu dulunya seorang pelaut yang mencintai laut, dan burung-burung itu adalah temannya saat berlayar. Hari berikutnya, ia menulis tentang anak kecil yang suka bermain